Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Salah Simpala dengan NIM 1514211168. Saya dari kelas 3G PGSD. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk bagaimana cara mengajar yang menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Di Indonesia sendiri sudah melakukan perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kurikulum pertama yang digunakan di Indonesia adalah kurikulum 1947 atau biasa disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Jadi kurikulum ini dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Awalnya, kurikulum ini masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Di dalam kurikulum ini, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, kurikulum ini baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950 setelah Republik Indonesia menekankan kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 dan mulai berlaku pada 27 Desember 1949. Nah, untuk kelebihan dari kurikulum ini yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Untuk kekurangan dari kurikulum ini adalah lebih mengarah pada pola pengajaran penjajah. Kurikulum yang kedua adalah kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Jadi pada tahun 1952, pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Nah, di dalam kurikulum ini diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum ini juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian untuk kelebihan dari kurikulum ini yaitu telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian, kekurangan dari kurikulum ini adalah materi pelajaran belum berorientasi masa depan, karena yang diajarkan hanya berorientasi kebutuhan untuk hidup masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau biasa disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Jadi kurikulum ini dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani atau yang disebut dengan pancawardhana. Dalam penerapan kurikulum ini, proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Berdasarkan hal ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Krida, yakni memberi kebebasan bagi siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya.
Lalu kelebihan dari kurikulum ini yaitu mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka dengan kurikulum ini telah menangkap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda, sedangkan kekurangannya yaitu dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar saja dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang keempat ada kurikulum 1968. Jadi kurikulum ini dibuat setelah pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, tepatnya 3 tahun setelah peristiwa 30 September 1965. Nah, tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selain itu, sifat materi pelajaran pada kurikulum ini adalah teoritis dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada kurikulum ini dimulai sistem penjurusan yang dimulai pada tingkat kelas 2 SMA atau kelas 11. Nah, kelebihan dari kurikulum ini adalah berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Sementara kekurangannya, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Yang kelima ada kurikulum 1975. Jadi kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep MBO atau Management by Objective. Di dalam kurikulum ini metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Penerapan kurikulum ini ramai dikritik oleh para guru karena mereka terlalu sibuk menuliskan perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Lalu pada kurikulum ini, nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, sedangkan ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. Kelebihan dari kurikulum ini yang pertama, berorientasi pada tujuan, kemudian mengarah pembentukan tingkah laku siswa, lalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta menekankan efektivitas dan efisiensi. Namun, kekurangan itu sendiri adalah kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian yang keenam ada kurikulum 1984. Di dalam kurikulum ini dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau biasa disingkat dengan CBSA. Kurikulum ini dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum ini juga ditambahkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau disingkat dengan PSPB. Selain itu, kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran siswa SMA menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Lalu kelebihan dari kurikulum ini adalah memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Kemudian kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi baik intelektual maupun sosial. Sedangkan kekurangan dari kurikulum ini adalah banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat hanya suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Kemudian banyaknya tempelan gambar dan yang mencolok guru tidak lagi menggunakan metode ceramah.
Lalu yang ketujuh ada kurikulum 1994. Jadi kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi penerapan kurikulum ini banyak dihujani kritik oleh kalangan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Hal ini disebabkan karena materi pembelajaran dinilai terlalu berat dan padat. Selain materi pelajaran umum yang dinilai berat, di dalam kurikulum ini juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Program penjurusan di SMA pada kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 program, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Di kurikulum ini mata pelajaran PSPB dihapus. Nah, kelebihan dari kurikulum ini yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dengan beberapa alternatif. Lalu untuk kekurangannya, bahan belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi di setiap mata pelajaran. Selanjutnya yang ke-8 ada kurikulum berbasis kompetensi. Jadi pada 2004, kurikulum Indonesia kembali berganti menjadi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini menitik beratkan pada kompetensi 3 unsur pokok yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, lalu indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum ini, sekolah diberi wewenang menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik dari yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi. Pada kurikulum 2004, pemerintah kembali mengubah nama SLTP menjadi SMP dan SMU kembali lagi menjadi SMA. Kelebihan dari kurikulum ini adalah pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan standar performance yang ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu. Lalu untuk kekurangan itu sendiri, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Lalu yang ke-9 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir sama dengan KBK 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu guru diminta menyumbangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Nah, untuk kelebihan dari kurikulum ini yaitu secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Lalu kekurangannya yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ke-10 ada kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut dengan K13. Jadi kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum KTSP. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat
tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA dan SMK. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan ataupun digabungkan. Sistem ini biasa disebut dengan tematik. Nah, kelebihan dari kurikulum ini yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Lalu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Lalu untuk kekurangan itu sendiri, guru banyak salah kaprah karena beranggapan bahwa kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Kemudian kekurangan lainnya yaitu kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Terakhir ada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kurikulum ini masih sementara dijalankan perlahan di Indonesia. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikulum yang beragam. Melalui kurikulum ini, guru dapat memilih perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat masing-masing peserta didik. Kurikulum Merdeka dikembangkan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Untuk kelebihan dari kurikulum ini yaitu lebih relevan dan interaktif, yang mana pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan mengeksplorasi isu-isu aktual. Lalu kelebihan lainnya yaitu materi menjadi lebih sederhana, mendalam, dan fokus pada materi yang esensial. Dan juga guru memiliki keleluasaan untuk mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Sementara untuk kekurangannya, kurikulum Merdeka Belajar dinilai kurang matang dalam persiapannya, lalu kurangnya sumber daya manusia dan sistem belum terstruktur. Jadi itulah pembahasan dari video kali ini, yaitu perubahan dari kurikulum dari masa ke masa hingga saat ini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.